Memang senang dan bangga kalau di dalam bernegara kita memiliki seorang pemimpin yang memiliki keterampilan kelas dunia seperti presiden pertama kita yang pandai bermanuver di tingkat dunia, memprakarsai non-blok, memimpin konferensi Asia Afrika, membangun Ganevo diplomasi melalui olahraga, mengambil Papua dengan manuver diplomasi ke Amerika dan PBB. Kalau yang sekarang, pemimpin setelahnya semua jago kandang. Lawannya yaitu hanya rakyatnya sendiri dan mereka yang punya otot pengetahuan bernegara dan berekonomi yang beda, itu aja lawan mereka. Para pemimpin setelah Soekarno hanya berebut anggaran dengan proyek-proyek yang modalnya dari dua sumber, mencekik rakyat dengan pajak-pajak dan berhutang pada negara asing. Herannya lagi, dari PDB kekayaan nasional itu yang senilai 1.000 billion terbagi tidak adil di 3 bagian. Yang 130 billion dolar adalah APBN, yang 700 billion dolar adalah oligarki, dan rakyat serta UKM hanya sekitar 170 billion dolar yang dikerubuti 97% populasi. Idealnya harusnya 50-50 lah antara oligarki dan UKM-nya. Bukan sekarang 80 oligarki, 20 UKM. Ketimpangan begini sulit akan lepas selama pemimpinnya tidak kelas dunia, masih berkutat-kutat di dalam negeri. Main seperti Xi Jinping lah sesekali. Ingat 40 tahun yang lalu Tiongkok itu lebih miskin dari Indonesia, jauh kaya Indonesia itu. Sekarang kita bisa-bisanya kagum dan taat pada Tiongkok itu. Bagaimana ya kok bisa gitu? Bukannya meniru dan memodifikasi apapun supaya Indonesia berdaulat. Ini semua bagaimana sih sebenarnya? Jadi kita lihat berdasar data, apa yang Tiongkok akan lakukan mengambil peluang krisis Ukraina. Pastinya kita lihat fakta data. Kita mundur sekitar di tahun 2014. Ketika itu Rusia mencaplok Crimea, sebuah wilayah berdaulat di Laut Hitam, baratnya Rusia. Tiongkok membela Rusia dengan mengatakan pihak barat yang memulai pertikaian tersebut sehingga Rusia harus turun tangan mengatasinya. Kita lanjut di tahun 2022 ini. Tiongkok kembali membuktikan kesetiakawanannya dengan Rusia dengan menuliskan di headline berita nasional Tiongkok, Amerika menggunakan krisis Ukraina untuk mensahkan gerakan militer di Eropa, di mana kita tahu bahwa bagi Amerika, perang adalah profit. 25% pendapatan negara Amerika adalah dari mesin perang, jualan senjata, dan untuk senjata tersebut, Amerika harus create demand, harus menciptakan demand dengan adanya perang tersebut. Di sini Tiongkok membawa framing, Amerika lah yang sesungguhnya ingin perang di Ukraina. Inilah strategi komunikasi Tiongkok, blame the West. Strategi kedua Tiongkok bagaimana? Semua musuh Amerika adalah mitra bisnis Tiongkok. Strategi ini dalam akademi militer istilahnya adalah flanking attack, mengambil musuhnya lawan sebagai teman. Misalnya negara Iran, Korea Utara, Rusia, Turki, negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Semuanya sekarang menjadi mitra dagang Tiongkok. Kita akan bahas tentang strategi flanking attack ini di serial berikutnya. Strategi ketiga dari Tiongkok ini yang paling penting, yaitu Tiongkok menjadi punya template yang sama ketika kita mundur di tahun 1962. Peristiwa perang Teluk Babi di Kuba, di mana Amerika masuk ke Kuba, menginvasi Kuba, di mana Soviet kala itu akan memasang hulu ledak nuklir di sana yang dengan mudah akan sampai ke daratan Amerika jika hal ini terpasang. Invasi Amerika ke Kuba itu berakhir gagal, namun perang dan pendaratan serta invasi dilakukan oleh Amerika. Ketika mata dunia sedang fokus ke Kuba, pemimpin besar Indonesia Pak Karno ke Amerika bernego untuk ambil balik Papua dari Belanda, dan Amerika mendukung penuh dengan memberikan hak vetonya di PBB. Di tahun 1963, Operasi Mandala membebaskan Papua Barat pun dilakukan setelah mendapatkan go ahead dari Amerika. Amerika sisi lain mendapat izin di Grasberg sebagai kompensasinya. Strategi pintar Soekarno memanfaatkan krisis Kuba. Dan apa yang dilakukan oleh Tiongkok di tahun 1962 di saat yang sama itu? Apa yang terjadi? Tiongkok serang India. Jadi strategi ketiga Tiongkok pada saat krisis Ukraina menjadi perang Ukraina kemungkinan besar adalah benar, menyerbu Taiwan. Dan jika itu benar terjadi atau mendekati terjadi, apa yang dilakukan pemimpin besar Indonesia Tuan Lord akan lakukan? Ambil balik Timur Timur, printing money berbasis proyek untuk membangun 50 kawasan ekonomi khusus, atau tetap wondering what happened, teuing aya naon di dunia, nu penting mah proyek urang mah jalan.